Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nada Asmi Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 1731313103 selaku mahasiswi jurusan Teknik Sipil, Program Studi D3 Teknik Sipil, Konsentrasi Konstruksi Bangunan Sipil, Politeknik Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Dr. Sumardi STMT selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Mariono STMT selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan laporan akhir saya yang berjudul Analisis Perencanaan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO pada ruas Jalan Raya Panglima Sudirman, Kota Probolinggo. Dalam presentasi saya kali ini terdapat 5 poin yang akan saya sampaikan, di antaranya yaitu pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah. Kedua, tinjauan pustaka yang meliputi penyampaian singkat mengenai kinerja jalan, time headway, fasilitas penyeberangan orang, dan kriteria pemilihan fasilitas penyeberangan orang. Ketiga, metodologi yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, perlengkapan penelitian, cara pengumpulan data, flowchart, analisis data, dan perencanaan JPO. Keempat, hasil dan pembahasan yang meliputi volume pejalan kaki dan penyeberang jalan, volume lalu lintas, nilai kapasitas, nilai derajat kejenuhan, tingkat pelayanan jalan atau loss, dan perencanaan fasilitas penyeberangan. Dan kelima, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Yang akan saya bahas pertama kali yaitu mengenai poin pendahuluan. Pertama yaitu latar belakang. Sarana transportasi merupakan sebuah alat atau kendaraan yang digunakan untuk mempermudah proses pemindahan barang oleh manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Salah satu jenisnya yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu transportasi darat. Tingkat penggunaan transportasi tersebut berpengaruh terhadap volume kendaraan yang melintas pada suatu ruas jalan. Selain itu, volume kendaraan yang melintas juga dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Sehingga, tingkat penggunaan transportasi dan pertumbuhan jumlah penduduk dapat berakibat pada kepadatan lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kemacetan hingga kecelakaan antar pengguna jalan, terutama penyeberang jalan. Penyeberang jalan merupakan salah satu unsur pengguna jalan yang kebanyakan berpusat di pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, rumah sakit, terminal, stasiun, dan lain sebagainya. Sehingga pada lokasi tersebut perlu adanya penyediaan fasilitas penyeberangan jalan yang memadai, aman, dan nyaman. Dapat berupa zebra cross, pelikan cross, lampu pengatur, jembatan penyeberangan, dan terowongan penyeberangan. Pada lokasi studi yang saya lakukan analisis, yaitu Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo, yang merupakan salah satu jalan arteri primer di Kota Probolinggo dengan volume lalu lintas kendaraan yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan jalan tersebut sebagai jalan penghubung ke pusat perbelanjaan, perbatasan kabupaten, tempat wisata BJBR, Pelabuhan Tanjung Tembaga, dan Universitas Pancamarga. Akibatnya, sering terjadi kecelakaan lalu lintas antara penyeberang jalan yang hendak menyeberang dan kendaraan yang melintas. Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Probolinggo pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Probolinggo, tercatat 356 kasus kecelakaan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya perencanaan pembangunan fasilitas penyeberangan jalan berupa jembatan penyeberangan orang atau JPO pada ruas Jalan Raya Panglima Sudirman, guna meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas antara penyeberang jalan yang hendak menyeberang jalan dan kendaraan yang melintas, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada penyeberang jalan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan sebelumnya, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana kinerja jalan di ruas Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo? 2.
Berapa jumlah pejalan kaki atau penyeberang jalan pada jam puncak di ruas Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo? 3. Berapa waktu antara atau time headway kendaraan di ruas Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo? 4. Bagaimana perencanaan dimensi jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo? Selanjutnya yaitu batasan masalah. Saya membatasi ruang lingkup masalah yang diambil sesuai dengan materi yang akan saya bahas, di antaranya yaitu 1. Kebutuhan jembatan penyeberangan orang berdasarkan analisis pengaruh volume lalu lintas kendaraan dan jumlah pejalan kaki serta penyeberang jalan. 2. Analisis perilaku lalu lintas dengan range kurang lebih 100 meter sesudah dan sebelum pertigaan Pasar Baru Kota Probolinggo. 3. Analisis hubungan antara volume lalu lintas kendaraan dan penyeberang jalan untuk penggunaan fasilitas penyeberangan dengan menggunakan JPO apabila tidak memenuhi syarat minimal penggunaan fasilitas JPO untuk saat ini, maka direncanakan sesuai umur rencana di tahun yang akan datang. 4. Lokasi rencana Maksud saya lokasi survei arus lalu lintas kendaraan dan penyeberang jalan berada di Jalan Raya Panglima Sudirman, tepatnya di utara Pasar Baru Kota Probolinggo. Yang kelima, pengambilan data volume lalu lintas, pejalan kaki, dan penyeberang jalan berdasarkan hari dan jam puncaknya, yaitu pada hari Minggu 5 April 2020 dan hari Senin 6 April 2020 antara pukul 06.30 sampai 17.15 waktu Indonesia Barat. Yang keenam, perhitungan kinerja ruas jalan dihitung berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI tahun 1997 dan Pedoman Kinerja Jalan Indonesia atau PKJI tahun 2014. Selanjutnya yang ketujuh, kinerja ruas jalan yang digunakan adalah nilai dari kapasitas, derajat kejenuhan, dan level of service atau loss. Kedelapan, kecepatan kendaraan yang dilakukan survei adalah kecepatan titik atau spot speed pada kendaraan sepeda motor. Dan headway kendaraan yang dilakukan survei berupa time headway atau waktu antara pada kendaraan roda 4 atau mobil. 9. Penentuan pemilihan fasilitas penyeberangan orang berdasarkan Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki oleh Kemen PUPR tahun 2017. 10. Perencanaan JPO direncanakan berdasarkan lokasi dan dimensi jembatan, tidak meliputi penyelidikan geotekniknya dan perhitungan struktur jembatannya. Ke-11, JPO yang akan direncanakan tidak untuk penyandang cacat atau difabel. Dan yang terakhir, 12, Pedoman Perencanaan Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO yang saya gunakan adalah Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Perkotaan oleh DPU Dirjen Bina Marga pada tahun 1995. Yang akan saya bahas selanjutnya yaitu mengenai poin tinjauan pustaka. Pada poin ini saya akan menyampaikan definisi singkat mengenai kinerja jalan, time headway, fasilitas penyeberangan orang, dan kriteria pemilihan fasilitas penyeberangan orang. Pertama yaitu kinerja jalan. Definisi kinerja jalan yaitu suatu pengukuran kuantitatif atau pengukuran numerik yang dinyatakan dalam suatu bilangan atau angka yang menggambarkan kondisi tertentu yang terjadi pada suatu ruas jalan. Gambaran kondisi tersebut berupa kualitas jalan yang dinyatakan dengan tingkat pelayanan jalan atau loss. Terdapat beberapa parameter kinerja jalan antara lain 1. Arus dan komposisi lalu lintas. Arus lalu lintas dinyatakan dalam satuan SMP per jam dan komposisi lalu lintas dapat berupa tipe kendaraan 1. Kendaraan ringan atau LV, 2. Kendaraan berat atau HV, 3. Sepeda motor atau MC. Dan 4. Kendaraan tak bermotor atau UM. Yang kedua yaitu hambatan samping. Hambatan samping ini adalah dampak terhadap kinerja lalu lintas dari aktivitas samping jalan yang mempengaruhi lalu lintas.
yang meliputi pejalan kaki, penyeberang jalan, kendaraan parkir dan kendaraan berhenti, kendaraan lambat, dan kendaraan keluar masuk dari lahan samping jalan. 3. Kecepatan arus bebas. Kecepatan arus bebas adalah kecepatan pada tingkat arus 0, yaitu kecepatan yang akan dipilih pengemudi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan lain. Jadi, pada ruas jalan tersebut tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Kecepatan arus bebas dipengaruhi oleh faktor lebar jalur efektif, hambatan samping, dan ukuran kota. Yang keempat, kapasitas. Kapasitas adalah arus maksimum yang melalui suatu ruas jalan, sehingga dapat diilustrasikan seperti ada suatu segmen jalan dengan panjang misal 500 meter dan lebar efektif jalurnya 10 meter. Itu dapat menampung sekian SMP per jam kendaraan. Dan sekian SMP per jam kendaraan tersebut merupakan arus maksimum yang dapat ditampung oleh ruas jalan tersebut. Selanjutnya kelima yaitu derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan adalah rasio atau perbandingan antara arus lalu lintas dalam satuan SMP per jam terhadap kapasitasnya dalam satuan SMP per jam pada ruas jalan tertentu. Dari nilai derajat kejenuhan ini dapat menggambarkan kondisi kualitas suatu ruas jalan. Kualitas suatu ruas jalan yang buruk itu dapat ditunjukkan ketika nilai arus lalu lintas lebih besar dari nilai kapasitasnya, karena jumlah kendaraan yang melintas telah melampaui kapasitas yang dapat ditampung oleh ruas jalan tersebut, sehingga kemungkinan dapat menimbulkan permasalahan lalu lintas, seperti macet dan lain-lain. Dan yang terakhir, keenam, yaitu tingkat pelayanan jalan atau LOS. Tingkat pelayanan jalan atau level of service atau disingkat LOS adalah ukuran kualitatif terhadap kualitas ruas jalan yang dinyatakan dalam huruf A sampai F berdasarkan nilai derajat kejenuhan. Selanjutnya yaitu time headway. Time headway dari dua kendaraan adalah interval waktu antara saat bagian depan kendaraan melalui suatu titik dengan saat di mana bagian depan kendaraan berikutnya melalui titik yang sama. Dapat dilihat pada gambar visualisasi yang bagian bawah. Jadi, untuk yang atas ini merupakan kondisi pertama dan yang bawahnya itu merupakan kondisi yang kedua. Cara melakukan pengukuran time headway berdasarkan gambar visualisasi tersebut yaitu pada saat kondisi pertama, yaitu gambar yang atas, ketika mobil A melewati titik acuan, kita nyalakan stopwatch-nya. Kemudian pada saat kondisi kedua, ketika mobil B melewati titik acuan yang sama, kita matikan stopwatch-nya. Waktu yang tertera pada stopwatch merupakan interval waktu atau time headway antara mobil A dan mobil B. Dan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada 3 kategori kepadatan berdasarkan lamanya time headway, yaitu 1. Kepadatan tinggi dengan time headway kurang dari 2,5 detik, kepadatan sedang 2,5 sampai 9 detik, dan kepadatan rendah lebih dari 9 detik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika waktu antar mobil memiliki interval yang kecil, maka pada ruas jalan tersebut bisa saja terjadi kemacetan, sehingga dapat dikategorikan dalam kepadatan yang sedang bahkan tinggi. Selanjutnya yaitu fasilitas penyeberangan orang. Fasilitas penyeberangan ditentukan berdasarkan arus lalu lintas kendaraan dan arus penyeberang jalan. Ditinjau dari letak bidangnya, fasilitas penyeberangan pejalan kaki dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penyeberangan sebidang dan penyeberangan tidak sebidang. Untuk penyeberangan sebidang adalah penyeberangan atau fasilitas penyeberangan yang sebidang dengan jalan. Seperti pada gambar, contohnya yaitu seperti zebra cross dan pelikan cross. Sedangkan penyeberangan tidak sebidang adalah fasilitas penyeberangan yang terletak di atas atau di bawah jalan. Seperti pada gambar, contohnya yaitu jembatan dan terowongan penyeberangan.
Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan fasilitas penyeberangan orang. Kriteria dalam memilih fasilitas penyeberangan sebidang maupun tidak sebidang didasarkan pada rumus empiris P dikali V kuadrat, di mana P adalah volume penyeberang jalan dalam satuan orang per jam dan V adalah volume lalu lintas dalam satuan kendaraan per jam. Setelah dilakukan perhitungan fasilitas penyeberangan seperti pada tabel, maksud saya setelah dilakukan perhitungan sesuai rumus empiris PV kuadrat tersebut, maka dari hasil perhitungan tersebut dapat ditentukan rekomendasi fasilitas penyeberangan orang seperti pada tabel. Sumber dari tabel tersebut yaitu dari Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki oleh Kemen PUPR tahun 2017. Selanjutnya, yang akan saya bahas yaitu mengenai poin metodologi. Yang pertama yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang saya lakukan analisis yaitu berada pada Jalan Raya Panglima Sudirman, Kota Probolinggo, tepatnya di sisi utara Pasar Baru, Kota Probolinggo. Seperti yang telah saya jelaskan di latar belakang tadi, alasan saya memilih lokasi tersebut yaitu dikarenakan volume pejalan kaki dan penyeberang jalan yang tinggi, volume lalu lintas yang cukup tinggi juga, sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, utamanya antara kendaraan yang melintas dan penyeberang jalan yang hendak menuju dari dan ke pasar, dan tidak adanya fasilitas penyeberangan yang memadai di lokasi tersebut. Untuk waktu penelitian di sini terkait dengan mendapatkan data yang saya butuhkan, baik data primer maupun data sekunder. Untuk data primernya yaitu berupa kondisi geometrik jalan, kecepatan kendaraan, dan time headway. Sedangkan untuk data sekundernya yaitu berupa volume lalu lintas harian dan volume pejalan kaki yang didapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Untuk data primernya saya lakukan survei pendahuluan sebelum merebaknya pandemi COVID-19 yaitu pada hari Minggu 12 Januari 2020 di 3 waktu yang berbeda, yaitu pagi pukul 06.30 sampai 09.30 waktu Indonesia Barat, siang pukul 11.30 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat, dan sore pukul 15.15 sampai 17.15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk data sekunder, saya mengajukan permohonan data ke Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dan data yang saya minta saya sesuaikan hari dan jamnya. Dari pihak Dinas Perhubungan memberikan data terbaru kepada saya yaitu pada hari Minggu 5 April 2020 dan hari Senin 6 April 2020. Dan untuk waktunya juga disesuaikan dengan 3 waktu yang berbeda yang telah saya sebutkan sebelumnya. Pada gambar dapat dilihat bahwa batas merah merupakan batas lokasi penelitian saya. Jadi itu tepatnya berada di Jalan Panglima Sudirman dan di pojok situ terdapat Pasar Baru Kota Probolinggo. Selanjutnya yaitu perlengkapan penelitian. Perlengkapan penelitian ini dibutuhkan dalam mengambil data primer berupa data kondisi geometrik jalan, kecepatan titik kendaraan, dan time headway. Perlengkapan yang diperlukan antara lain 1. Alat tulis dan papan klip, 2. Formulir survei, 3. Roll meter. Di sini saya menggunakan 2 jenis roll meter yaitu dengan panjang 5 meter dan 50 meter. Yang keempat yaitu pilox sebagai alat untuk menandai titik acuan saya. Yang kelima, bendera kecil. Ini nantinya digunakan pada saat pengukuran kecepatan titik. Yang keenam yaitu stopwatch. Dan yang ketujuh yaitu kamera untuk dokumentasi. Pada gambar dapat dilihat bahwa pada gambar yang sebelah kiri, itu saya sedang melakukan pengukuran geometrik jalan berupa lebar trotoar. Dan pada gambar sebelah kanan, itu saya sedang mencatat pengukuran kecepatan dan time headway. Selanjutnya yaitu pengumpulan data.
Pada analisis kali ini, saya menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan atau observasi dan survei langsung di lokasi penelitian. Data primer yang saya butuhkan yaitu berupa data kondisi geometrik jalan yang meliputi lebar trotoar, tinggi kerep, lebar bahu jalan, dan lebar efektif jalur jalan. Yang kedua yaitu data kecepatan titik dan data time headway. Metode yang saya gunakan dalam pengumpulan data primer ini yaitu berupa observasi atau pengamatan dan survei langsung. Pada gambar dapat dilihat bahwa itu merupakan penempatan surveyor untuk pengukuran kecepatan dan time headway. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber maupun instansi terkait. Data sekunder yang saya butuhkan yaitu volume lalu lintas harian, hambatan samping, jumlah penduduk kota Probolinggo tahun 2019, jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2020, dan peta situasi lokasi penelitian. Seharusnya untuk data volume lalu lintas harian dan hambatan samping ini merupakan data primer yang dimana saya harus melakukan survei langsung di lokasi penelitian tersebut karena adanya pandemi COVID-19 ini sehingga saya mendapatkan data tersebut itu melalui instansi yaitu melalui Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Metode yang saya gunakan dalam pengumpulan data sekunder tersebut yaitu melalui jurnal TA, skripsi dan tesis, melalui website resmi pemerintah yaitu website Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo dan instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan Kota Probolinggo serta Satpas Polres Kota Probolinggo. Selanjutnya yaitu flowchart. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urutan proses analisis yang saya lakukan pada ruas Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir yang disajikan dalam bentuk diagram alir sebagai berikut. Jadi, yang pertama, saya melakukan identifikasi rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ini merupakan tahap awal saya sebelum saya melakukan analisis perencanaan JPO lebih lanjut. Pada lokasi penelitian tersebut, saya mencari informasi sebanyak-banyaknya yang menyatakan bahwa di lokasi tersebut memang benar-benar bermasalah. Dalam artian memang benar terdapat masalah yang berkaitan dengan permasalahan lalu lintas dan penyeberang jalan. Informasi yang saya dapatkan dapat berupa melalui wawancara dengan orang-orang sekitar lokasi tersebut, dengan tukang parkir, dengan pihak Dinas Perhubungan yang sedang bertugas pada lokasi tersebut, dan juga saya melakukan observasi langsung di lokasi tersebut. Setelah saya mengantongi banyak informasi, langkah selanjutnya saya menyusun tujuan penelitian saya pada lokasi tersebut. Bahwasannya sesuai dengan judul yang saya ambil, saya akan merencanakan pembangunan JPO pada lokasi tersebut. Setelah itu, saya melakukan studi literatur dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan analisis yang akan saya lakukan. Studi literatur ini guna mendapatkan bayangan dan mendapatkan informasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain yang tidak jauh beda dengan analisis yang akan saya lakukan. Studi literatur ini didapatkan dari saya mempelajari berbagai macam jurnal, baik itu jurnal TA, skripsi, dan tesis yang saya akses melalui Google Scholar. Kemudian untuk peraturan-peraturannya saya berpedoman pada 3 peraturan yaitu Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI tahun 1997, ini untuk menghitung kinerja jalannya, lalu pedoman perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki oleh Kemen PUPR tahun 2017 untuk menemukan atau untuk menentukan pemilihan fasilitas penyeberangan, dan yang ketiga yaitu Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Perkotaan oleh DPU Dirjen Bina Marga tahun 1995, ini untuk merencanakan JPO-nya nanti. Peraturan-peraturan itu tadi saya pelajari guna mendapatkan
pengetahuan mengenai tata cara dan tahapan-tahapan dalam merencanakan sebuah JPO di suatu kawasan. Setelah itu, saya melakukan survei pendahuluan. Nah, di survei ini saya lakukan setelah saya mempelajari literatur dan peraturan-peraturan. Survei pendahuluan yang saya lakukan ini itu sebelum merebaknya COVID-19 ini. Survei yang saya lakukan ini untuk mendapatkan data sementara yang berkaitan permasalahan lalu lintas pada lokasi tersebut berupa foto existing, survei kondisi lalu lintasnya itu seperti apa jika di jam puncak, kemudian mengukur kondisi geometrik jalannya, melakukan survei kecepatan dan survei time headway. Setelah saya melakukan itu, saya bisa menyimpulkan apakah kondisi lokasi penelitian saya itu memadai untuk dilakukan analisis atau tidak, sudah sesuai dengan yang ada di peraturan atau tidak. Jika tidak, terpaksa saya harus mencari lokasi lain yang sekiranya memenuhi dalam peraturan. Tetapi jika sudah memenuhi untuk dilakukan analisis perencanaan JPO, langkah selanjutnya yaitu saya melakukan pengumpulan data. Dalam analisis yang saya lakukan ini terdapat dua jenis data yang saya butuhkan, yaitu data primer yang berupa kondisi geometrik jalan, kecepatan titik dan time headway, dan data sekunder yang berupa volume lalu lintas harian, hambatan samping, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan lalu lintas, dan peta situasi. Apabila data yang saya kumpulkan itu tadi telah cukup, maka dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Namun apabila ada data yang kurang, misalnya kurang di data lebar efektif jalur, berarti saya harus melakukan pengumpulan data ulang dengan cara survei kondisi geometrik jalan lagi. Jika data saya sudah cukup, selanjutnya yaitu melakukan proses pengolahan data yang semulanya itu merupakan data mentah, kemudian diolah menjadi data yang siap disajikan dan dilakukan analisis datanya. Data yang diolah dan dilakukan analisis ini nantinya akan mengetahui berapa nilai dari kapasitas jalannya, derajat kejenuhannya berapa, tingkat pelayanan jalannya tergolong A atau B atau bahkan F, kecepatan rata-rata pada ruas jalan tersebut berapa, dan time headway rata-ratanya berapa. Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data, selanjutnya yaitu melakukan perhitungan dengan rumus empiris P dikali V kuadrat. Hasil perhitungan ini nantinya yang akan menentukan rekomendasi fasilitas penyeberangan berupa apa. Pada analisis ini, saya merencanakan pembangunan JPO, sehingga untuk dikatakan layak dilakukan pembangunan JPO jika nilai dari P kali V kuadrat itu hasilnya lebih besar dari 2 dikali 10 pangkat 8 dengan nilai P lebih besar dari 1.100 orang per jam dan nilai V lebih besar dari 750 kendaraan per jam. Di sini ada dua kemungkinan hasil, yaitu layak dan tidak layak. Jika tidak layak, dalam artian belum memenuhi nilai tersebut, maka solusinya yaitu melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan JPO di masa mendatang. Rumus proyeksi yang digunakan bisa menggunakan rumus proyeksi geometrik. Setelah dilakukan proyeksi, nantinya akan didapatkan hasil sekian tahun baru layak untuk dilakukan pembangunan JPO pada lokasi tersebut. Setelah mengetahui kapan layaknya untuk dilakukan pembangunan JPO, selanjutnya yaitu melakukan perencanaan JPO-nya. Namun jika dari nilai tersebut telah memenuhi semuanya dan dapat dikatakan layak untuk dilakukan perencanaan pembangunan JPO, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan perencanaan JPO-nya. Perencanaan JPO yang saya lakukan ini hanya sebatas merencanakan lokasi dan dimensinya saja, tidak memperhatikan penyelidikan geotekniknya dan perhitungan struktur jembatannya. Dimensi yang saya rencanakan tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam peraturan, yaitu standar pada pedoman perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki oleh Kemen PUPR tahun 2017. Dan tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan atas
atas analisis yang saya lakukan pada ruas Jalan Raya Panglima Sudirman, Kota Probolinggo, bahwa pada ruas Jalan Raya Panglima Sudirman, Kota Probolinggo tersebut memang benar-benar membutuhkan adanya perencanaan pembangunan JPO sebagai fasilitas penyeberangan orang pada saat ini, yaitu pada saat tahun 2020. Ya, selanjutnya yaitu analisis data dan perencanaan JPO. Analisis data dan perencanaan JPO ini merupakan langkah atau tahapan yang saya lakukan setelah saya mendapatkan data mentah. Kemudian saya olah dan saya analisis setiap hasil perhitungannya. Dalam merencanakan JPO pada suatu daerah, berikut adalah langkah-langkah dalam mengolah datanya. Yang pertama yaitu mengolah data volume kendaraan atau V dan mengonversi ke dalam satuan SMP per jam. Kedua, mengolah data hambatan samping untuk mengetahui kelas hambatan sampingnya. Ketiga, menghitung kapasitas dan derajat kejenuhannya. Untuk apa? Untuk mengetahui nilai loss jalannya. Keempat, menghitung jumlah pejalan kaki dan penyeberang jalan atau P-nya. Kemudian kelima, mengakumulasi data P dan V dalam interval waktu 1 jam. Yang keenam, mengalihkan data P dan data V per jam untuk mendapatkan hasil P kali V kuadrat. Ketujuh, menentukan 4 nilai PV kuadrat terbesar. Kedelapan, melakukan perhitungan rata-rata P dan V berdasarkan nilai 4 PV kuadrat terbesar. Kesembilan, menentukan rekomendasi fasilitas berdasarkan hasil nilai rata-rata 4 dikali V kuadrat terbesar. Dan yang ke-10 yaitu melakukan perencanaan JPO jika perhitungan telah memenuhi syarat minimum. Ya, yang akan saya bahas selanjutnya yaitu mengenai poin hasil dan pembahasan. Pada poin ini saya akan memaparkan hasil baik dari survei maupun dari hasil perhitungan yang saya lakukan, yaitu meliputi 1. Kecepatan titik kendaraan atau spot speed. Kedua, time headway kendaraan. Ketiga, volume pejalan kaki dan penyeberang jalan. Keempat, volume lalu lintas kendaraan. Kelima, hambatan samping. Keenam, kapasitas ruas jalan. Ketujuh, derajat kejenuhan. Kedelapan, tingkat pelayanan jalan atau loss. Kesembilan, yaitu perencanaan JPO. Pertama, yaitu saya akan membahas hasil kecepatan titik kendaraan. Seperti yang terlihat pada tabel, itu merupakan hasil survei manual yang saya lakukan dalam pengukuran kecepatan titik. Jadi saya tidak menggunakan alat speed gun. Ya, pada kolom 1 itu merupakan banyaknya kendaraan, yaitu sepeda motor yang saya jadikan sampel. Yang kedua, maksud saya pada kolom 2 itu merupakan nomor plat atas kendaraan yang saya jadikan sampel. Pada kolom 3 itu merupakan panjangnya lintasan, di mana panjang lintasan ini nantinya akan saya jadikan sebagai jarak tempuh, yaitu sepanjang 25 meter. Pada kolom 4 merupakan waktu tempuh kendaraan selama melintasi panjang lintasan sepanjang 25 meter. Pada kolom 5 merupakan cara mendapatkan perhitungan nilai kecepatan masing-masing kendaraan, yaitu dengan cara membagi jarak tempuh dengan waktu tempuh yang dibutuhkan. Pada kolom 6 itu merupakan konversi satuan kecepatan dari meter per detik menjadi kilometer per jam, yaitu dengan cara mengalihkan hasil pada kolom 5 dengan 3,6. Setelah dihitung kecepatan semua sampelnya, kemudian di total kecepatannya dalam satuan kilometer per jam dan dicari rata-rata kecepatannya, yaitu dengan cara membagi total kecepatan dengan banyaknya sampel kendaraan. Dan didapatkan kecepatan rata-rata pada ruas Jalan Raya Panglima Sudirman itu sebesar 21,80 km per jam. Seperti yang bisa dilihat pada contoh perhitungan
tersebut, yaitu yang atas itu merupakan cara untuk mendapatkan kecepatan kendaraan yang saya tandai dengan warna merah. Kemudian yang bawahnya itu merupakan cara untuk mendapatkan kecepatan rata-ratanya. Selanjutnya yaitu time headway. Sama seperti halnya dengan pengukuran kecepatan titik, dalam mendapatkan data time headway ini, saya juga melakukan survei manual. Pada kolom 1 itu merupakan banyaknya kendaraan, yaitu mobil yang saya jadikan sampel. Kemudian pada kolom 2 dan 3 itu merupakan nomor plat atas kendaraan yang saya jadikan sampel. Dan pada kolom 4 itu merupakan interval waktu antara kedua kendaraan tersebut. Setelah itu di total time headway semua sampel kendaraannya dan dicari rata-rata time headway-nya, yaitu dengan cara membagi total time headway dengan banyaknya sampel kendaraan. Dan didapatkan time headway rata-rata pada ruas jalan raya Panglima Sudirman sebesar 8,18 detik. Dan ruas jalan tersebut tergolong dalam kepadatan lalu lintas sedang. Berikutnya yaitu volume pejalan kaki dan penyeberang jalan. Seperti yang terlihat pada tabel, bahwa nilai volume pejalan kaki dan penyeberang jalan itu didapatkan dari rekapan hambatan samping yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Volume pejalan kaki dan penyeberang jalan pada tabel tersebut saya tandai dengan kolom yang berwarna kuning. Untuk tabel dan grafik yang atas itu merupakan volume pejalan kaki dan penyeberang jalan pada hari Minggu 5 April 2020 dan yang bawah itu pada hari Senin 6 April 2020. Jika kita lihat dari totalnya, volume pejalan kaki dan penyeberang jalan terbanyak yaitu pada hari Minggu 5 April 2020. Hal ini dikarenakan pada hari Minggu intensitas pejalan kaki dan penyeberang jalan yang hendak menuju dari dan ke pasar itu lebih banyak karena merupakan hari libur. Dan jika dilihat dari grafiknya untuk volume pejalan kaki dan penyeberang jalan pada hari Minggu juga lebih tinggi daripada hari Senin. Berikutnya yaitu volume lalu lintas kendaraan. Berikut adalah tabel volume lalu lintas kendaraan pada hari Minggu 5 April 2020. Volume tersebut telah saya rekap menjadi interval waktu 1 jam, yaitu dapat dilihat pada tabel bahwa terdapat 3 jenis kendaraan, yaitu kendaraan ringan atau LV, kendaraan berat atau HV, dan sepeda motor atau MC. Volume lalu lintas yang didapatkan dari Dinas Perhubungan itu masih dalam satuan kendaraan per jam, sehingga saya harus merubah atau mengkonversi satuan dari kendaraan per jam menjadi satuan SMP per jam dengan cara mengalihkan dengan nilai faktor EMP masing-masing jenis kendaraan. Untuk nilai faktor EMP itu dapat dilihat pada tabel A3.22. Itu di sini dikarenakan tipe jalan lokasi penelitian saya itu merupakan 2 lajur satu arah atau 2/1, maka untuk nilai faktor EMP untuk LV itu sama dengan 1, untuk HV sama dengan 1,3, dan untuk MC 0,4. Berikut saya sajikan perhitungannya. Selanjutnya yaitu volume lalu lintas kendaraan pada hari Senin. Nah, tanggal 6 April 2020. Langkah-langkah pengerjaannya sama seperti sebelumnya, sama seperti pada saat menghitung volume lalu lintas kendaraan pada hari Minggu, yaitu dengan mengubah satuan volume lalu lintas dari kendaraan per jam menjadi SMP per jam dengan mengalihkan dengan nilai faktor EMP masing-masing jenis kendaraan.
Berikutnya yaitu hambatan samping. Seperti yang terlihat pada tabel, bahwa pada kedua hari yang berbeda yaitu hari Minggu dan hari Senin itu menghasilkan kelas hambatan samping yang sama, yaitu sangat tinggi atau VH atau very high, di mana pada hari Minggu yang memiliki nilai hambatan samping terbesar yaitu sebesar 1064,2 dan pada hari Senin sebesar 908,5. Cara mendapatkan kedua nilai akhir tersebut yaitu dengan mengalihkan faktor bobot tiap jenis hambatan samping dengan frekuensi kejadiannya berapa. Kemudian didapatkan nilai frekuensi berbobot. Yang nantinya nilai frekuensi berbobot ini itu dijumlahkan untuk semua jenis hambatan sampingnya dan didapatkan total frekuensi berbobot kejadian. Dari nilai total frekuensi berbobot kejadian tersebut, itu dapat diklasifikasikan termasuk dalam kategori kelas hambatan samping apa, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Berikutnya yaitu kapasitas ruas jalan. Ya, seperti yang terlihat pada tabel-tabel tersebut itu merupakan urutan dalam melakukan perhitungan kapasitas ruas jalan menurut MKJI 1997. Yang pertama yaitu kita menentukan nilai kapasitas dasarnya. Ini ditentukan berdasarkan tipe jalannya apa. Jika seperti lokasi penelitian saya, itu kan jalannya satu arah. Maka kapasitas dasarnya sebesar 1650 SMP per jam per lajurnya. Dan di lokasi penelitian saya itu ada 2 lajur, sehingga untuk kapasitas dasarnya itu dikalikan 2, yaitu 1650 dikali 2 sama dengan 3300 SMP per jam. Yang kedua yaitu menentukan faktor penyesuaian untuk lebar jalur. Dikarenakan lebar jalur efektif pada lokasi penelitian saya itu sebesar 7,8 meter, maka di sini harus dilakukan perhitungan interpolasi untuk mendapatkan nilai faktor penyesuaian untuk lebar jalurnya, dan didapatkan dari perhitungan interpolasi tersebut nilai faktor penyesuaiannya yaitu sebesar 1,112. Yang ketiga yaitu menentukan faktor penyesuaian untuk hambatan samping, yaitu jalan dengan bahu. Lebar bahu pada lokasi penelitian saya yaitu sebesar 3,5 meter, tipe jalannya yaitu jalan satu arah, dan kelas hambatan sampingnya yaitu sangat tinggi atau VH, sehingga didapatkan faktor penyesuaiannya yaitu sebesar 0,91. Yang keempat yaitu menentukan faktor penyesuaian untuk ukuran kota. Jumlah penduduk di kota Probolinggo pada tahun 2019 itu sebanyak 237.208 jiwa, sehingga masuk dalam kategori ukuran kota yang 0,1 sampai 0,5. Sehingga didapatkan faktor penyesuaiannya sebesar 0,90. Yang kelima yaitu melakukan perhitungan kapasitas ruas jalan berdasarkan rumus yang telah tertera pada formulir UR3 MKJI 1997. Untuk rumus kapasitas ruas jalan yaitu dengan cara mengalihkan semua faktor-faktor itu tadi, mulai dari kapasitas dasarnya, kemudian faktor penyesuaian untuk lebar jalurnya, kemudian faktor untuk hambatan samping, faktor pemisahan arah, dan faktor kapasitas untuk ukuran kota, sehingga didapatkan nilai kapasitas ruas jalan pada Jalan Raya Panglima Sudirman yaitu sebesar 3005,4 SMP per jam. Selanjutnya yaitu derajat kejenuhan. Berikut terdapat tabel rekapan volume derajat kejenuhan pada hari Minggu dan hari Senin.
Untuk menghitung derajat kejenuhan, ini digunakan data volume lalu lintas yang total kendaraannya terbesar dan didapatkan volume terbesar yaitu pada hari Minggu pukul 7.30 sampai pukul 08.30 sebanyak 12.350 kendaraan per jam atau 6.270,2 SMP per jam. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan derajat kejenuhan dengan cara membagi arus total kendaraan atau volume kendaraan dalam satuan SMP per jam dengan kapasitas jalannya. Sehingga didapatkan nilai derajat kejenuhan yaitu sangat tinggi yaitu 2,09. Berikutnya yaitu tingkat pelayanan jalan atau level of service atau disingkat LOS. Dalam menentukan LOS suatu ruas jalan, ini didasarkan pada hasil perhitungan derajat kejenuhan, kemudian dinyatakan dalam kategori pelayanan jalan A, B, C, ataupun F. Pada perhitungan derajat kejenuhan sebelumnya, itu didapatkan nilainya sebesar 2,09. Nilai tersebut menurut tabel LOS MKJI 1997 itu masuk ke dalam kategori F, sehingga tingkat pelayanan jalan pada ruas Jalan Raya Panglima Sudirman yaitu F, di mana tingkat pelayanan jalan tersebut memang sesuai dengan kondisi existingnya. Selanjutnya yaitu perencanaan JPO. Langkah awal dalam merencanakan JPO yaitu melakukan perhitungan dengan rumus empiris P dikali V kuadrat. Dari hasil P dikali V kuadrat tersebut nantinya akan didapatkan rekomendasi fasilitas penyeberangan orang. Seperti yang terlihat pada tabel pada kolom 2, itu merupakan volume penyeberang jalan pada hari Minggu karena merupakan volume terbesar jika dibandingkan dengan hari Senin. Kemudian pada kolom 3 itu merupakan volume kendaraan pada hari Minggu. Alasannya juga sama karena merupakan volume terbesar jika dibandingkan dengan hari Senin. Pada kolom 4 itu merupakan hasil perhitungan P dikali V kuadrat. Kemudian pada kolom 5 itu merupakan pemberian checklist pada nilai 4PV kuadrat terbesar, yaitu nilai P dikali V kuadrat pada baris kedua, 3, 4, dan 5. Dan pada kolom 6 itu merupakan nilai rata-rata dari 4P terbesar, yaitu didapatkan nilai rata-ratanya sebesar 181 orang per jam. Pada kolom 7 itu merupakan nilai rata-rata 4V terbesar, didapatkan nilai rata-ratanya sebesar 12.104 kendaraan per jam. Dan pada kolom 8 itu merupakan nilai rata-rata 4 PV kuadrat terbesar, yaitu nilai rata-ratanya sebesar 1,67 dikali 10 pangkat 9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rekomendasi fasilitas penyeberangan orang pada ruas Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo berupa jembatan penyeberangan orang atau JPO. Langkah selanjutnya dalam merencanakan JPO yaitu melakukan perhitungan proyeksi penyeberang jalan. Langkah ini dilakukan sebab jumlah penyeberang jalan pada saat ini masih belum memenuhi standar minimum yaitu sebesar 1.100 orang per jam. Tetapi masih tetap layak untuk dilakukan pembangunan JPO karena dua syarat minimum telah terpenuhi yaitu nilai PV kuadratnya sudah memenuhi dan jumlah volume lalu lintasnya juga sudah memenuhi. Sehingga untuk jumlah penyeberang jalannya ini saya lakukan proyeksi guna mengetahui membutuhkan waktu berapa tahun ke depan agar JPO tersebut memiliki tingkat keefektivitasan dan pemanfaatan yang maksimal. Di sini saya menggunakan rumus proyeksi geometrik. Pada rumus proyeksi geometrik itu terdapat unsur R, di mana unsur R ini merupakan laju pertumbuhan penyeberang jalan dalam persen.
Namun saya menggunakan asumsi R ini adalah laju pertumbuhan penduduk, dan berdasarkan jumlah penduduk Kota Probolinggo 10 tahun terakhir, itu didapatkan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 0,96%. Kemudian setelah didapatkan nilai R-nya, saya lakukan perhitungan proyeksi geometrik dengan rumus PT sama dengan P0 dikali dalam kurung 1 plus R tutup kurung N. Didapatkan bahwa pada tahun 2039 mendatang, jumlah penyeberang jalan mencapai 1.110 orang per jam, sehingga dapat diprediksikan bahwa tingkat keefektivitasan dan pemanfaatan pemakaian JPO akan maksimal pada 19 tahun yang akan datang. Langkah selanjutnya yaitu menentukan lokasi rencana. Berdasarkan hasil survei dan pengamatan lokasi, serta hasil diskusi saya dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, lokasi rencana penempatan JPO yang efektif yaitu berada pada pintu masuk pasar. Lokasi tersebut dipilih karena pada sisi utara jalan itu merupakan tempat parkir khusus pengunjung pasar, dan pada sisi selatan jalan itu merupakan pintu masuk pasar. Sehingga untuk penempatan tangga naik maupun tangga turunnya itu diletakkan dekat dengan area parkir dan pintu masuk pasar. Harapan saya di sini yaitu setelah pengunjung pasar memarkirkan kendaraannya, kemudian mereka menaiki tangga JPO di sisi utara, lalu menyeberangi jalan dan menuruni tangga tepat berada di pintu masuk pasar sisi selatan jalan. Berlaku juga sebaliknya, apabila pengunjung pasar telah selesai dari pasar dan ingin kembali ke tempat parkir, yaitu cukup dengan menaiki tangga JPO dari sisi selatan, kemudian menyeberangi jalan dan menuruni tangga tepat berada di tempat parkir. Atas dasar asumsi dan prediksi tersebut, saya menentukan lokasi rencana penempatan JPO berada di dekat pintu masuk pasar. Selanjutnya yaitu menentukan dimensi rencana. Dimensi rencana JPO. Seperti yang terlihat pada tabel, berikut adalah dimensi rencana JPO yang akan saya rencanakan pembangunannya pada ruas Jalan Raya Panglima Sudirman, Kota Probolinggo. Yang pertama, lokasi JPO-nya ini ada di Jalan Raya Panglima Sudirman, Kota Probolinggo, dekat dengan pintu masuk utama Pasar Baru. Yang kedua, bahan yang saya gunakan yaitu konstruksi baja untuk plat injaknya, dan untuk tiang sandarannya di sini saya menggunakan pipa galvanis diameter 60 dan diameter 40. Kemudian untuk panjang JPO-nya yaitu 15 meter, untuk tinggi JPO-nya 6,48 meter, untuk lebar JPO itu 2 meter, dan untuk tinggi ruang bebasnya itu 4,6 meter. Di sini untuk ukuran bordes itu ada dua, yaitu bordes pada tangga dengan ukuran 2 meter kali 0,89 meter, dan bordes pada badan jembatan itu 2 meter dikali 2 meter. Kemudian untuk anak tangganya, dimensi antrit itu 2 meter dikali 0,3 meter, dan dimensi optritnya 2 meter dikali 0,15 meter. Untuk tinggi tiang sandarannya itu saya gunakan 1,5 meter. Untuk penyangganya, di sini ada penyangga bordes, itu ukurannya 0,25 meter dikali 0,10 meter, dan untuk penyangga jembatannya itu 0,50 meter kali 0,20 meter. Jenis pondasi yang saya gunakan di sini yaitu pondasi Strauss dengan tulangan spiral diameter 200 dan dengan kedalaman 2,15 meter. Langkah selanjutnya yaitu membuat gambar rencana. Di sini gambar rencana yang saya telah gambar itu terdiri dari side plan, tampak depan, tampak atas, tampak samping, detail tangga, dan detail pondasi. Ini merupakan side plan-nya. Jadi JPO yang saya rencanakan itu melintang jalan seperti pada gambar. Kemudian ini itu tampak depan JPO-nya.
Untuk lebar tangga maupun lebar JPO-nya itu 2 meter. Kemudian untuk tinggi ruang bebasnya itu 4,6 meter. Untuk tinggi tangganya itu 6,48 meter. Untuk lebar JPO-nya itu 15 meter. Untuk bordesnya di sini ada 2 bordes, yaitu ukuran 2 meter kali 0,89 meter dan ukuran 2 meter dikali 2 meter. Dan juga ada 2 tiang penyangga, yaitu tiang penyangga bordes dan tiang penyangga jembatan. Untuk tinggi tiang sandarannya yaitu 1,5 meter. Selanjutnya yaitu ini adalah tampak atas. Untuk bordes pada anak tangganya itu memiliki elevasi 2,42 dan untuk bordes yang berada pada badan jembatannya itu berada pada elevasi plus 4 meter, 4,96 meter. Untuk lebar tangganya itu sekitar 10,8 meter. Dan untuk lebar anak tangganya itu 0,3 meter. Ini yaitu detail tangganya. Di sini untuk yang tiang sandaran tadi saya mengatakan bahwa saya menggunakan pipa galvanis 2 ukuran. Yang untuk ukuran diameter 60 itu untuk yang tegak, untuk tiang sandaran yang tegak. Sedangkan untuk pipa galvanis yang diameter 40 itu digunakan sebagai pada tiang sandaran yang membujur. Tingginya yaitu 1,5 meter. Dan untuk tangganya itu ijakannya, lebar ijakannya itu 30 cm atau 0,3 meter dan untuk tinggi ijakannya itu 15 cm atau 0,15 meter. Selanjutnya yaitu tampak samping JPO-nya yang saya rencanakan yaitu seperti ini. Dan yang terakhir yaitu detail pondasi. Di sini saya menggunakan pondasi Strauss dengan kedalaman 2,15 meter. Untuk jarak antara spiral satu dengan spiral lainnya yaitu berjarak 20 cm atau 0,2 meter. Ini itu pondasinya itu ukurannya menyesuaikan ukuran tiang penyangga di badan jembatan, karena nantinya pondasi ini itu diletakkan berada di bawahnya tiang penyangga jembatan. Ya, yang akan saya bahas selanjutnya yaitu poin penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Jadi, menurut hasil survei dan analisis pengolahan data, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama,
Kinerja jalan pada ruas Jalan Raya Panglima Sudirman itu didapatkan nilai volume lalu lintas sebesar 6.270,2 SMP per jam pada hari Minggu dan 6.122,3 SMP per jam pada hari Senin. Nilai hambatan sampingnya sebesar 1.064,2 pada hari Minggu dan 908,5 pada hari Senin. Kelas hambatan sampingnya tergolong sangat tinggi atau VH. Nilai kecepatan arus bebasnya itu sebesar 50,27 km per jam, nilai kapasitasnya sebesar 3005,40 SMP per jam, nilai derajat kejenuhannya sebesar 2,09 dan tingkat pelayanan jalannya tergolong F. Kedua, jumlah pejalan kaki pada ruas Jalan Raya Panglima Sudirman sebesar 226 orang per jam pada hari Minggu dan 147 orang per jam pada hari Senin. Sedangkan jumlah penyeberang jalan sebesar 218 orang per jam pada hari Minggu dan 138 orang per jam pada hari Senin. Ketiga, nilai time headway rata-rata sebesar 8,18 detik sehingga ruas jalan tersebut dikategorikan sebagai jalan dengan kepadatan volume lalu lintas sedang sebab nilai time headway rata-rata itu lebih besar dari 2,5 dan kurang dari 9. Keempat, berdasarkan hasil survei lokasi dan perhitungan perencanaan dimensi JPO didapatkan hasil perencanaan JPO-nya seperti pada tabel. Bisa dilihat pada tabel ini merupakan hasil perencanaan dimensi yang saya rencanakan berdasarkan hasil perhitungan dan acuan-acuan berdasarkan pedoman yang saya gunakan. Yang terakhir yaitu saran. Berdasarkan hasil survei dan perhitungan yang telah saya lakukan, maka saya menyarankan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan terkait fasilitas pejalan kaki dan penyeberang jalan, penulis menyarankan bahwa pada ruas Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo, sebaiknya dilakukan perencanaan pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO. Saran saya tersebut itu didasari oleh perhitungan yang telah memenuhi syarat minimal pembangunan JPO, terus juga tidak adanya fasilitas penyeberangan jalan, arus lalu lintas yang padat, dan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki dan penyeberang jalan. Kedua, yaitu sebaiknya pemerintah lebih tanggap dan lebih memperhatikan terhadap penyediaan fasilitas penyeberangan, utamanya di lokasi-lokasi yang menjadi pusat berkumpulnya banyak pejalan kaki dan penyeberang jalan. Contohnya yaitu pada lokasi yang saya jadikan penelitian yaitu pada ruas Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya jadikan sebagai referensi, yang saya jadikan sebagai literatur dalam penyusunan laporan akhir ini. Ya, demikian presentasi laporan akhir yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan mungkin teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak dan menyaksikan presentasi saya. Semoga video presentasi ini dapat memberikan manfaat. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.